warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota Agnes Wiguna dengan NIM 1830403001. Dila Mawar Putri dengan NIM 1830403021. Gilang Nenggala dengan NIM 1830403036. Pembahasan kami kali ini mengenai profesi akuntan publik dan kode etik akuntan. A. Organisasi akuntan publik. 1. Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. IAPI adalah organisasi akuntan publik di Indonesia. IAPI didirikan pada tanggal 24 Mei 2007 melalui rapat umum anggota luar biasa IAI Kompartemen Akuntan Publik. IAPI merupakan Associate Member of IFAC atau International Federation of Accountants. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 01/2008 bahwa IAPI berwenang dalam melaksanakan ujian profesi akuntan publik, penyusunan dan penetapan standar profesional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan, sekaligus peninjauan mutu akuntan publik. Kedua, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. IAI adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. IAI didirikan pada tanggal 23 Desember 1957. IAI berwenang dalam menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional, menjaga kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan, menyusun dan menetapkan kode etik, standar profesi, dan standar akuntansi dan menerapkan penegakan disiplin anggota, serta mengembangkan profesi akuntan Indonesia. 3. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau P2PK. P2PK mempunyai tugas mengordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan dan pelayanan informasi atas profesi keuangan, yaitu akuntan publik, teknisi akuntansi, penilai publik, aktuaris, dan profesi keuangan lainnya. Fungsi P2PK adalah 1. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang akuntansi, penilai, dan aktuaris. Kedua, penyiapan rumusan kebijakan di bidang profesi keuangan. Ketiga, pembinaan dan pengembangan profesi akuntan publik, teknisi akuntansi publik, aktuaris, penilaian, dan profesi keuangan lainnya. 4. Pelaksanaan pengawasan profesi akuntan publik, teknisi akuntansi publik, aktuaris, penilai, dan profesi keuangan lainnya. Kelima, pelaksanaan administrasi, dukungan kegiatan P2PK serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan. Keenam, pengenaan sanksi administratif terhadap pengawasan profesi akuntan publik, teknisi akuntansi publik, aktuaris, penilaian, dan profesi keuangan lainnya. 4. KAP adalah kantor akuntansi publik, badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dan memberikan jasanya. Persyaratan izin usaha KAP. 1. Memiliki izin akuntan publik. Kedua, menjadi anggota IAPI. Ketiga, mempunyai paling sedikit 2 orang auditor. Keempat, memiliki nomor pokok wajib pajak. Kelima, domisili pemimpin KAP sama dengan domisili KAP. Keenam, memiliki rancangan sistem pengendalian mutu atau SPM. 7. Domisili pemimpin KAP sama dengan domisili KAP. 8. Memiliki bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah ruang kantor yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain. 9. Membuat surat pernyataan bermaterai. 10. Membuat surat permohonan. Kelima, kantor jasa akuntan atau KJA. KJA adalah badan usaha yang memberikan jasa akuntansi seperti jasa pembukuan, jasa kompilasi, laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi. KJA tidak boleh membuka jasa audit dan KJA lebih mengutamakan jasa di bidang non-asuransi. Bagian B, profesi, etika profesi, dan sertifikasi akuntan publik. 1. Peraturan terkait profesi akuntan publik atau IAI. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI sebagai organisasi akuntan di Indonesia telah memiliki kode etik IAI yang merupakan amanah dari AD atau ART IAI dan peraturan yang berlaku, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 263/KMK 01/2014
tentang penetapan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai organisasi profesi dalam proses penyusunannya. IAI melakukan koordinasi dengan Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia atau IAMI sesuai nota kesepahaman antara IAI, IAPI, dan IAMI tentang kerjasama pengembangan profesi akuntan di Indonesia. Tujuannya supaya terjadi sinergi antar organisasi profesi akuntan dan menciptakan keseragaman ketentuan etika bagi seluruh akuntan di Indonesia. 2. Sertifikasi Akuntan Publik atau IAPI. Certified Public Accountant of Indonesia, disingkat CPA of Indonesia atau CPA, merupakan sebutan designation sertifikasi tertinggi profesi akuntan publik di Indonesia. Sertifikasi akuntan publik diselenggarakan sesuai dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pelaksanaan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK 01/2011 tentang penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai asosiasi profesi akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK 01/2008. Sertifikasi CPA of Indonesia merupakan satu-satunya sertifikasi akuntan publik di Indonesia yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. IAPI sebagai satu-satunya asosiasi profesi akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pelaksanaan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK 01/2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK 01/2008. 3. Ketentuan fee audit. Fee audit adalah imbalan yang diterima oleh akuntan publik entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit. Ketentuan fee audit diatur dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 tentang penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan dikeluarkan oleh IAPI. Dalam pertimbangan imbalan jasa audit, anggota harus mempertimbangkan yang pertama kebutuhan klien, yang kedua tugas dan tanggung jawab menurut hukum, yang ketiga independensi, yang keempat tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat, yang kelima tingkat kompleksitas, yang keenam jumlah personel yang ada dan banyaknya waktu yang diperlukan, yang ketujuh sistem pengendalian mutu kantor. Bagian C, Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP dan International Standard on Auditing atau ISA. 1. Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia atau DSPAP IAPI. Standar-standar yang tercakup dalam SPAP adalah yang pertama standar auditing, yang kedua standar atestasi, yang ketiga standar jasa akuntansi dari review, yang keempat standar jasa konsultasi, yang kelima standar pengendalian mutu. 2. International Standard on Auditing atau ISA. Suatu standar kompetensi bagi profesional yang bekerja di bidang auditing. ISA diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standard Board atau IAASB melalui International Federation of Accountants atau IFAC pada tahun 2009. ISA bertujuan untuk meningkatkan kualitas bukti-bukti audit yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hasil audit. D. Standar audit. Standar audit adalah suatu paduan audit atas laporan keuangan historis. Di dalamnya terdapat 10 standar yang secara rinci dalam bentuk pernyataan standar auditing atau PSA. 1. Kompetens atau suatu hal yang mengharuskan keahlian dalam melakukan sebuah audit.
tentu harus dilakukan oleh seseorang dengan keahlian dan juga pelatihan teknis yang cukup. Seorang auditor diharuskan untuk bertindak sebagai seorang yang benar mahir dalam bidang akuntansi. 2. Independence atau tidak terpengaruh. Bagi seorang auditor, sangat penting untuk bersikap independen. Independen dalam hal ini yaitu tidak mudah terpengaruh oleh pihak manapun. Sebuah profesi akuntan publik biasanya telah mengetahui kode etik akuntan Indonesia agar bisa mendapat sebuah kepercayaan. 3. 2. Professional care atau tingkat keprofesionalan. Seseorang auditor harus memiliki keterampilan dan mampu mengembangkan keterampilan tersebut. 4. Adequate planning dan proper supervision. Sebuah pekerjaan harus memiliki rencana yang sangat baik. 5. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. 6. Bukti audit yang kompeten. 7. Financial statement presented in accordance atau sesuai dengan prinsip akuntansi. 8. Konsistensi in the application atau harus konsisten. 9. Isi laporan harus dipandang memadai dan mencakup semua hal. 10. Expression of opinion atau pendapat yang sesuai. Indikator kualitas audit. 1. Kompetensi auditor. 2. Etika dan independensi auditor. 3. Penggunaan waktu personel kunci perikatan. 4. Pengendalian mutu perikatan. 5. Hasil review mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal. Kualitas audit merupakan skala kemungkinan atau probability di mana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, di mana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Terima kasih.